Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini melihat nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan ya, ketika melihat PDIP, nampaknya PDIP ini ditinggal sendirian di situ begitu. Dan sekarang PDIP sudah mulai menggugat ya ke PT UN. Buat apa sih sebenarnya? Ini kan ada hak angket. TKN Prabowo Gibran ya ke PDIP, daripada capek-capek ke PT UN ya, tarik-tarik mata menteri-menteri ya, tarik menteri dari kabinet Jokowi. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya kira ini menjadi catatan penting. Buat apa digugat ke PT UN sedangkan putusannya ya di Mahkamah Konstitusi, sedangkan di KPU juga mereka sampaikan begitu kan, siapa yang menang di situ begitu. Bahkan salah satunya kalau kita melihat dengan hal ini justru membuat PDIP kebingungan di situ. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya PDIP sekarang ini mulai sendirian. Bagaimana caranya? Sebenarnya tarik saja menteri-menteri Jokowi ya, menteri-menteri PDIP yang ada di Jokowi hari ini untuk sebagai perlawanan. Tapi dengan adanya spekulasi sekarang ini, banyak yang mengatakan bahwa buat apa sih ya PDIP mengajukan ke PT UN? Mending ya hak angket. Padahal ini kesempatan pada waktu itu hak angket untuk dijalankan begitu. Tapi sayang seribu sayang, nampaknya seorang Ibu Megawati nampaknya tidak mau begitu kan ya terkait dengan hak angket ini. Bahkan salah satunya saya katakan bahwa sejak awal kalau PDIP ya mau bergabung atau melakukan hak angket, jelas mereka nuansa-nuansa mereka sudah melihat dengan realitasnya begitu kan ya, pasti akan menyeret Jokowi kepada penjara begitu. Mengapa 01, 02, 01 mereka sudah menunggu ya hak angket ya di DPR, tapi pada ujung-ujungnya PDIP sudah mulai agak gimana begitu terkait dengan hak angket. Seolah-olah PDIP sekarang ini ya bela rakyat. Ini drama PDIP DMK modus ya sumbat hak angket. Bisa saja terjadi seperti itu. Sedangkan dengan yang lain ya dari 01, dari PKS, Nasdem, PKB begitu kan ya, sudah menunggu sebenarnya ya mau konfirmasi sebenarnya terkait dengan hak angket yang kemudian berjalan di saat itu begitu kan. Tapi gagal di tengah jalan. Ada apa ya? Karena satu sisi bagaimana seorang kekuatan dari 02 untuk menjegal atau bisa menggagalkan hak angket ini. Hak angket itu punya dampak yang sangat luar biasa kepada Jokowi. Bisa saja diseret ke pengadilan. Dan tidak hanya itu, pertemuan satu persatu, mulai dari Prabowo, Ketua Umum ya, Ketum Nasdem, Surya Paloh, bahkan ini sudah bertemu dengan Prabowo ya, Prabowo juga bertemu dengan Nasdem ya, dan bahkan ini menjadi pertemuan yang sangat-sangat luar biasa. Saya kira akan semakin hari semakin menunjukkan Prabowo itu bisa lobby-lobby politiknya semakin dekat ya dengan sebuah otoritas power begitu kan. Karena nampaknya dia tidak memikirkan lagi soal bagaimana lawan, soal kawan dan sebagainya. Karena rupanya di tubuh dari koalisi 02 kabarnya ini akan menjadi saling senggol sana sini begitu kan. Akibatnya partai-partai kecil kabarnya bisa saja tidak mendapatkan posisi menteri di situ begitu. Lantas bagaimana ya di parlemen terlebih dahulu, karena parlemen ini punya kekuatan luar biasa. Kalau Nasdem masuk kepada Prabowo, jelas mereka ya kekuatan semakin luar biasa di situ begitu. Kata Yusril ya mereka juga ketar-ketir begitu kan ya ketika melihat bagaimana seorang Prabowo ini tidak seharusnya para partai-partai itu ya diajak berkoalisi. Nampaknya mereka juga panik begitu kan. Ya inilah politik kita begitu. Bahkan
Tidak hanya Partai Nasdem, ya PKB juga dilakukan pertemuan dengan Caimin. Nampaknya PKB akan menyusul Partai Nasdem untuk rekonsolidasi begitu kan. Kira-kira seperti itu bahasanya begitu kan. Untuk menunjukkan bahwa seorang Prabowo dalam strategi politiknya itu tidak bisa diragukan lagi. Mereka tahu cara bagaimana politik mereka begitu kan. Ya kita lihat saja seorang Jokowi berbeda dengan seorang Prabowo. Seorang Jokowi mereka mengandalkan partai. Partainya diajak sana sini, padahal partainya yang mengajak begitu. Dan sekarang seolah-olah Prabowo-nya sendiri yang mengajak begitu kan. Ya, ayo gabung, ayo gabung. Dia tidak memikirkan siapa yang menjadi dorongan di belakang seorang Prabowo begitu kan. Nampaknya ya Prabowo juga akan satu sisi punya relasi kuat di belakang ini semua begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, PKS juga mengatakan ya siap ketika mereka dianggap mau membangun bangsa dan negara walaupun tetap berada di oposisi, mereka akan siap katanya begitu kan. Bahkan dari pertemuan dari Partai Nasdem dan PKS ya pada waktu itu begitu kan, siap menjadi oposisi dan siap menjadi koalisi. Tapi tanda-tanda hari ini breaking newsnya begitu kan, bahwa Surya Paloh menyatakan dan mendeklarasikan bergabung kepada Prabowo. Apakah mereka mengkhianati dari PKS dan PKB? Itu yang menjadi catatan penting begitu. Tapi saya kira inilah politik kita. Tidak ada yang mestinya stagnan itu aja begitu kan. Harus ada terobosan baru untuk melakukan atau bergabung ke mereka begitu. Saya kira Anies Baswedan dan Caimin begitu kan, tetap mereka insya Allah berada di jalur perubahan. Walaupun toh pada hakikatnya menjadi oposisi ya tidak menjadi masalah bagi mereka begitu. Ya, dan nampaknya PDIP sudah mulai ketar-ketir hari ini. Kenapa mereka sampai menegaskan bahwa Prabowo Gibran ya sudah tidak lagi kader PDIP. Padahal mereka kabarnya akan bergabung kepada Golkar. Nah, inilah yang kemudian bagaimana peran dari seorang PDIP sendiri. PDIP sendiri seharusnya akan kembali pada hitohnya, yaitu di tahun 2010 begitu. Bagaimana mereka bersama rakyat, bernyanyi bersama rakyat di situ. Tapi rakyat sekarang tidak bisa dibohongi, sudah cerdas begitu kan. Ya, saya kira menjadi oposisi itu kan salah satunya mereka menjadi posisi terhormat begitu. Bahkan ya PKS juga mengatakan tak ada perpisahan di koalisi perubahan, ya membangun sampai sakratul maut. Ini yang menjadi catatan penting kepada bangsa kita, ke negara kita begitu. Ya bisa saja terakhir ini akan menjadi pertemuan yang sangat luar biasa ketika Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena Gerindra saat ini begitu kan ya disebut bahwa Prabowo dan Megawati akan bertemu bulan ini ya setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bisa saja ya seorang Jokowi di situ mau bergabung asalkan ya si Gibran jadi ban serep. Bahkan di satu sisi jadi juru damai Jokowi dan PDIP. Apakah ini akan menjadi catatan penting begitu kan? Kalau mereka tetap tidak menjadi oposisi, tinggal PKS yang menjadi oposisi, maka jelas ya seorang Jokowi di dalamnya tidak dibutuhkan lagi di situ oleh seorang Prabowo. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya seorang Jokowi bisa berjalan sendiri karena mereka seorang mantan presiden di situ begitu. Tidak punya partai, tidak bisa eksis dan sebagainya. Pengaruh besar di situ pasti ya terhadap Prabowo pasti tidak ada apa-apanya begitu. Saya kira Prabowo yang menjadi presiden, Prabowo yang bisa mengontrol ini semua. Saya kira dan saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa pengaruh dari Prabowo dari Jokowi sekarang sudah tidak ada apa-apanya begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo, apalagi wakilnya seorang Gibran yang kemudian dianggap sebagai konstitusi, melanggar konstitusi dan sebagainya. PDIP tidak hanya tinggal diam di situ begitu kan, untuk menunjukkan bahwa ketidaksukaan terhadap Jokowi dan keluarga-keluarga Jokowi. Ya kita tunggu saja bagaimana nasib mereka. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.